Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya saya telah menyampaikan ragam dialog untuk klasifikasi dan definisi. Pada sesi ini saya akan melanjutkan untuk memperkenalkan karakteristik atau ciri-ciri dari ya. Inisiatif di sini yang dimaksud adalah pengguna memberikan tanggapan atas prompt gitu, atau respon yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Ya. Uh, Inisiatif ini dibagi menjadi dua, jadi klasifikasi atau dibagi jadi dua. Pertama, inisiatif dari sisi pengguna, kemudian inisiatif dari sisi komputer. Yang pertama, inisiatif dari pengguna, ini adalah lebih banyaknya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dibanding aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Misalkan pada sebuah klasifikasi ya, kita hubungkan dengan command line gitu misalkan. Nah, di sana lebih kepada inisiatif pengguna. Kenapa? Karena pengguna yang harus mengingat beberapa skrip, banyak skrip gitu ya. Kemudian apabila ada kesalahan, pengguna belum tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, maka dia harus mengingat segala aktivitas yang berkaitan dengan sistem komputer atau komputer. Berikutnya, kalau inisiatif misalkan pada saat Anda memprogram sebuah apa namanya pemrograman menggunakan studi Android atau studi Android ya, biasanya begitu Anda memasukkan sebuah perintah, dia akan langsung menunjukkan beberapa atau scroll beberapa perintah-perintah sejenis, sehingga Anda tidak perlu mengingat banyak perintah untuk bisa memberikan banyak skrip ya, banyak skrip yang harus Anda ingat untuk memerintahkan komputer gitu ya. Jadi di sana akan ada beberapa alternatif pilihan yang bisa Anda tinggal klik. Sangat dimanjakan oleh sistem komputer, di mana kita hanya tinggal pilih, klik icon, atau bahkan mungkin ada beberapa menu scroll yang mereka sudah siapkan. Atau kalau dari sisi form gitu ya, pengisian form itu biasanya pada saat kita mengisi form, kita akan sudah difasilitasi atau sangat diakomodasi oleh form, di mana di sana misalkan saya ingin mengisi alamat gitu ya, alamat, begitu saya memasukkan apa namanya Malang misalkan, maka pada kode pos dan seterusnya saya akan ditawari beberapa kode pos yang berkaitan dengan Malang Kabupaten, Malang Kota, dan seterusnya, sehingga saya tidak perlu mencari atau saya tidak perlu mengingat bahwa kode pos saya apa. Saya tinggal pilih dari salah satu apa namanya opsi yang ditawarkan oleh form atau komputer itu sendiri.
S1 atau D3 gitu kalau di itu. Nah, ini akan mempermudah kerja dari pengguna. Ini yang dimaksud dengan inisiatif komputer. Ini ya bentuk form yang saya maksudkan tadi. Jadi pada saat kita ingin menulis tanggal lahir, misalkan kita sudah difasilitasi dengan date gitu ya. Kita tinggal pilih klik gitu ya, kita sudah mendapatkan tahun, tanggal, bulan yang sesuai dengan tanggal lahir kita. Misalkan jenis kelamin female gitu ya. Selanjutnya keluasan. Pengguna punya kesempatan melakukan customizing gitu ya. Uh, karena ini ya, kalau kita berada di sebuah aplikasi, kemudian kita bisa melakukan atau kita bisa menyesuaikan dengan suasana hati misalkan gitu ya. Misalkan kita ingin pada saat kita membuat desain atau apa ya di Corel misalkan gitu ya, biasanya kita akan ditanya ini mau berbasis apa gitu ya, oh CMD atau CMD ya, CMD atau red green blue RGB gitu ya, biasanya kita akan ditawarkan seperti itu sehingga kita merasa nyaman gitu ya. Atau mungkin ada aplikasi yang bisa memberikan kita penawaran kalau zaman saya dulu gitu ya ada Friendster gitu ya, mungkin teman-teman masih belum pernah memanfaatkannya, mungkin masih waktu itu belum 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 ada barangkali ya Friendster gitu ya. Di sana pada saat saya ini sebuah media sosial seperti Facebook gitu ya, tapi umurnya nggak sepanjang Facebook gitu ya, hanya beberapa saat saja. Di sana kita bisa memanfaatkan misalkan tulisan, kita bisa memilih sendiri gitu ya. Saya nggak nyaman dengan tulisan ini tapi mata misalkan. Saya bisa memilih tulisan font yang saya sukai gitu ya. Kemudian background hari ini saya sedang bersemangat nih, jadi saya mau pakai background merah misalkan. Nah, itu yang dimaksud customizing atau keluasan. Jadi user bisa dengan leluasa dia bisa setting halaman yang digunakannya untuk bekerja menggunakan aplikasi tersebut. Berikutnya kompleksitas. Nah, pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya bahkan ya. Berkaitan dengan kompleksitas gitu ya. Diharapkan kita pada saat mendesain sebuah antarmuka diharapkan ini menyesuaikan dengan kebutuhan user. Jangan terlalu banyak memberikan fitur-fitur yang sebenarnya ini tidak dibutuhkan, benar-benar tidak dibutuhkan oleh si user gitu ya. Misalkan mungkin di awal apa namanya penampakan dari Google gitu ya, di awal-awal atau sebelum beberapa tahun terakhir ini ya, 5 tahun atau sekian tahun sebelumnya, Google tampil dengan beberapa alternatif pilihan gitu ya. Nah, di atas itu terlihat Google dengan social searches gitu ya. Kemudian apalagi itu di bawah subscribe dan seterusnya gitu ya, dengan segala sesuatu yang sebetulnya kalau kita sesuaikan dengan fungsi dari Google sebagai mesin pencari, maka seharusnya Google ini seperti tampilan yang saat ini fokus gitu ya,